apa? Lagi mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Kan kalau PR kerjakannya di rumah, kenapa di kelas? Bapak kemarin saudara sama orang tua saya. Oke, berarti kamu tidak mengerjakan PR kemarin yang diberikan sama Bapak. Ya, Pak. Karena alasannya Di- pergi kemana tadi? Pergi ke rumah saudara. Pergi ke rumah saudara. Terus pulang dari rumah saudara bagaimana? Nggak dikerjakan. Tidak. Kenapa tidak? Karena lelah. Karena lelah, capek, Ya, ketiduran. ketiduran. Tapi tadi bangunnya kesiangan nggak? Enggak, ya. Alhamdulillah masih datang ke sekolah tepat waktu. Alhamdulillah, berarti masih tetap ada yang kamu lakukan ya dengan tanggung jawab. Hanya tidak mengerjakan PR dengan tepat waktu. Nih, kira-kira kalau tidak mengerjakan PR itu baik atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya, karena apa yang sudah diberikan sama guru berarti tidak dikerjakan dengan amanah ya, betul? Betul. Nah, terus Bapak mau tanya, Pak Hari masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat di sekolah, di kelas kita khususnya? Masih ya, apa? Salah satunya Mengerjakan PR tepat. mengerjakan PR secara tepat waktu, dan ini sudah dilanggar ya dengan tidak mengerjakan PR. Maka dari itu nih, apakah Pak Hari mau memperbaiki kesalahannya Mau, Pak. dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan PR dengan tepat. Dengan tepat waktu. Berarti nanti kalau ada acara keluarga harus apa dulu yang dipilih? Mengerjakan PR. Mengerjakan PR sebelum pergi ya. Seperti itu. Berarti kalau nanti Bapak mengerjakan PR lagi, kok jadi Bapak yang mengerjakan PR? Kalau Bapak memberikan PR lagi, berarti Pak Tri harus apa? Mengerjakan PR dengan tepat. Mengerjakan PR dengan tepat waktu. Baik, terima kasih ya. Kalau sudah bisa berkomitmen ya dengan memperbaiki kesalahan, semoga tidak terulang lagi kesalahannya. Sekarang karena memang sudah terlanjur, boleh PR-nya dikerjakan saja dulu walaupun sudah di sekolah ya, dan siap-siap nanti Pak Hari menyiapkan pelajaran matematikanya bersama Bapak ya. Oke, sok kerjakan. Sakira, sini nak, duduk. Bapak ada apa? Iya, mohon maaf ya, Bapak mengganggu waktu istirahatnya Sakira. Bapak hanya ingin menanyakan ya, karena tadi Bapak lihat di kelas Sakira belajar tidak seperti biasanya. Nah, kira-kira apa yang sudah terjadi tadi ketika Sakira sedang belajar? Makan saat pembelajaran mulai. Maka saat pembelajaran dimulai, bahkan lagi berlangsung, tadi kelihatan masih makan ya. Oke. Nah, Bapak di sini ya melihat bahwa makan itu tidak dilarang. Kenapa? Karena memang makan itu adalah suatu kebutuhan ya bagi kita selaku manusia. Bapak juga suka makan, apalagi kalau lagi lapar pasti Bapak makan. Kamu juga pasti kalau lagi lapar pasti makan juga. Hanya di sini salahnya, nah kira-kira apa yang menjadi kesalahan? Kenapa harus makan di jam pelajaran? Karena tadi tidak sarapan. Karena tadi tidak sarapan. Kenapa tidak sarapan? Padahal kan tadi masih ada waktu buat sarapan sebelum berangkat sekolah. Tadi buru-buru kesiangan. Takut kesiangan. Bagus, harus disiplin. Tapi kenapa harus buru-buru karena takut kesiangan? Tadi tidurnya terlalu malam jadi bangunnya agak telat. Agak telat, kesiangan bangunnya. Tapi sholat subuh gak? Sholat subuh. Alhamdulillah sholat subuh. Hanya kesiangan dan tidak keburu untuk sarapan. Iya. Oke. Nah, berarti Sakira tahu kesalahan Sakira tadi apa? Yang pertama apa? Makan saat pembelajaran. Yang kedua? Tidak sarapan. Tidak sarapan. Yang ketiga? Bangunnya telat. Bangunnya telat. Kenapa telat? Karena
Tadi malam tidurnya Agak malam kenapa? Main game? iya. Iya, oke. Nah, ini beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh Shakira, ya. Nah, hanya Bapak ingin bertanya dulu nih, ya. Apakah Shakira masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas kita? Bahwa di kelas kita itu apa saja yang harus kita lakukan? Tidak boleh makan saat pembelajaran. Tidak boleh makan saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, Tidak boleh berisik. tidak boleh berisik. Yang ketiga, ada masih ingat gak? Tadi mendengarkan guru. Terus tadi Jangan tidur di kelas. jangan tidur di kelas, ya. Nah, ini udah ingat sebenarnya Shakira semua keyakinan kelasnya. Berarti Shakira harus bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah Shakira lakukan. Ya, kira-kira nih ke depannya buat Shakira bisa nggak memperbaiki apa yang menjadi kekeliruan yang telah dilakukan sama Shakira? Bisa. Bisa. Yang pertama tadi apa? Jangan makan. Jangan makan Saat saat pembelajaran pembelajaran dimulai. Dengan cara apa agar tidak makan saat pembelajaran? sarapan dulu. di Harus rumah. sarapan dulu di Rumah. rumah. Nah, sekarang biar sarapannya keburu berarti harus apa? Bangunnya jangan telat. Jangan telat. Kalau Tidurnya bangunnya, kalau bangunnya jangan telat berarti tidurnya harus lebih cepat. Tidak boleh bergadang kalau tidak ada artinya. Ya, insya Allah semuanya bisa dilakukan. Siap bisa. Kira-kira kapan nih mulai bisa dilakukan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan oleh Shakira? Mulai besok. Siap besok? Siap. Siap tidak mengulangi lagi? Siap. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi awal yang baik buat Shakira untuk bisa menjadi lebih baik lagi ya dalam belajar di sekolah ya. Siap. Baik, terima kasih nak ya. Semoga belajar kamu makin semangat dan makin sukses. Terima kasih. Boleh sekarang istirahat lagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari kita bisa Baik teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk meluangkan di kegiatan siang ini ya. Insya Allah di sini kita akan sharing dan berbagi ilmu. Sebelumnya saya izinkan untuk acara ini dibuka terlebih dahulu secara formal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita hari ini ya bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Serta sholawat dan salam juga mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa ya pada para keluarganya, para sahabatnya, dan tamu kita insyaallah pada kita selaku umat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hingga nanti di yaumul akhir kita mendapatkan amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, sebelumnya perkenalkan nama saya Anjang Abdul Majid. Saya di sini sebagai pemapar dari calon guru penggerak angkatan ke-9 Kota Bandung yang pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah aksi nyata pada modul 1.4 mengenai budaya positif yang sudah dan sedang dijalankan di sekolah saya sendiri yaitu di SD Al-Azhar 36 Bandung. Nah, barangkali nanti ada masukan ataupun ada diskusi-diskusi
positif ini semoga ada ide-ide brilian yang bisa nanti dituangkan juga ya untuk kemajuan dan kesejahteraan yang ada di sekolah ini. Nah, ada itu sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepertinya agak ngantuk atau gimana ya? Kok agak serius gimana gitu, santai aja. Oh lapar, belum makan siang. Oke, insya Allah nanti Allah berikan rezekinya yang tidak disangka-sangka ya. Supaya bisa lebih fokus kembali ya. Perlu ice breaking tidak? Boleh. Saya teringat ketika saya dulu waktu berkegiatan di luar kota ya, ini oleh-oleh dari Malang ya, tapi bukan apel Malang Bu Ibu. Ini agak lumayan bisa menggugah ya semangat kita hari ini. Ini tidak perlu memakai peralatan, yang jelas perlu konsentrasi supaya Bapak Ibu bisa lebih semangat lagi ya. Oke, ini siapa yang punya tangan kiri? Saya. Siapa yang punya tangan kanan? Saya. Oke, berarti semuanya lengkap. Kalau misalkan saya bilang cap, semuanya tangan kirinya seperti ini. Oke, kalau saya bilang cup, semua tangan kanannya seperti ini. Letakkan di telapak tangan teman di sampingnya. Kalau cup berarti nanti tangan yang kirinya harus menangkap tangan kanan temannya. Oke, supaya lebih bisa ini fokus ya. Coba kita mulai. Cap, cap, cip. Ya, cip, cap, cip gitu ya. Cap dulu yang kiri, chipnya yang ini. Oke, siap-siap. Cap, cap, chip, chip, chip. Sekali lagi. Cup. Cuma ada satu yang ketangkap ya. Berarti semuanya lebih konsen sekarang ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Itu mungkin agak kelihatan receh tapi bisa membangkitkan semangat ya. Mudah-mudahan kita hari ini bisa menularkan semua budaya-budaya positif yang ada dalam diri kita ya. Baik, insya Allah untuk hari ini saya akan sedikit memaparkan untuk misi saya sebagai guru penggerak ya, calon guru penggerak angkatan 9 untuk membawa perubahan pada sekolah ini ya. Salam dan bahagia, itulah motto dari kami sebagai calon guru penggerak. Nah di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bandung memiliki rancangan tindakan untuk aksi nyata yang harus saya lakukan dalam perubahan-perubahan yang harus digerakkan di sekolah kami gitu ya, tentunya sekolah saya sendiri. Nah di sini budaya positif ini akan mempengaruhi segala aktivitas yang akan dilakukan oleh seluruh warga sekolah tentunya. Nah di sini perkenalkan saya dibimbing oleh fasilitator saya sendiri itu Ibu Yuliani Fitriana dan pengajar praktiknya Ibu Ani Rohman. Nah di sini berangkat dari budaya positif itu sendiri, pendidikan itu akan selalu berdasarkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Apalagi sekarang dengan kurikulum merdeka ini ya, jadi semua tindakan, semua konsep dan teori itu akan bermuara pada pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, salah satu yang saya kutip di sini adalah bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Sesuai dengan kodratnya itu sendiri seperti apa? Jadi anak itu biarkan tumbuh sesuai dengan minat dan potensi yang dia miliki. Jangan sampai kita memaksakan hak-hak anak yang bukan milik haknya, apalagi yang bukan milik kewajibannya gitu. Dan di sini juga anak-anak itu akan tumbuh sesuai dengan kodrat zamannya. Tidak akan sama seperti kita dulu belajar dengan mungkin kalau tidak mengerjakan PR cepret gitu ya, atau misalkan belajar perkalian dengan raraban seperti apa. Pasti ada jalan-jalan inovasi baru yang bisa kita lakukan untuk belajar hari ini, apalagi sekarang di era modernisasi yang serba digital. Nah, dan pendidik ini hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Tidak boleh kita paksakan gitu, karena harus semua atas kesadaran anak ketika ingin belajar tentunya sesuai dengan tuntunan yang sudah kita ajarkan.
UTBK tapi tidak kebablasan UTBK gitu ya, tetapi sesuai dengan kebutuhan yang akan anak rasakan ketika belajar, sehingga nanti tujuan belajar itu sendiri akan lebih efisien dan maksimal hasilnya. Nah, di sini rancangan tindakan untuk aksi nyata budaya positif ini saya mengambil modulnya, yaitu tentang penerapan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu agak asing mendengar kata kesepakatan kelas, tapi kalau saya bahas itu sebenarnya sudah kita lakukan di dalam kelas-kelas tertentu ya. Nah, di sini latar belakangnya kenapa saya mengambil budaya positif melalui kesepakatan kelas, karena yang mendasari saya membuat rencana ini adalah untuk melakukan perubahan praktik melalui disiplin dengan budaya positif sesuai dengan profil belajar Pancasila di kelas gitu ya. Nah, ada hubungannya dengan disiplin itu seperti apa? Nah, tujuannya itu sendiri, kenapa saya mengambil kedisiplinan yang mengaitkan dengan kenaikan kelas? Karena untuk mendisiplinkan murid itu dalam budaya positif ini harus sesuai dengan profil belajar Pancasila dengan kebiasaan sehari-hari yang diterapkan di kelas. Nah, ini udah makin tergambar nih. Berarti ada pembiasaan-pembiasaan yang biasa kita lakukan di kelas. Nah, di situ mungkin lebih mengenalnya kepada kesepakatan kelas atau pada aturan kelas. Nah, kalau aturan itu kan sifatnya itu otoriter ya, jadi hanya satu pihak yang membuatnya, belum tentu itu disepakati oleh anak-anak sendiri gitu ya. Tetapi kalau berangkatnya kita dari kesepakatan, itu akan menumbuhkan suatu keyakinan bahwa semua yang menjadi ketentuan yang sudah kita sepakati di kelas itu akan memiliki kesadaran tersendiri baik oleh guru maupun murid-muridnya. Jadi kalau kita lihat aturan yang memang secara tidak langsung itu bukan aturan tetapi menjadi suatu kesepakatan. Nah, tolak ukurnya di sini guru-guru harus saling berkolaborasi menerapkan terwujudnya disiplin positif. Jadi tidak hanya satu guru saja, semua guru minimal satu paralelnya itu harus sama, memiliki keyakinan kelas dengan menerapkan berbagai keyakinan di setiap kelasnya minimal sama dalam satu paralel. Lalu murid-murid juga dan guru-guru mulai menunjukkan disiplin positif sesuai profil belajar Pancasila sesuai dengan keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Jadi diusahakan ketika nanti kita merumuskan keyakinan kelas itu harus dengan berdasarkan dari keyakinan sekolah. Peraturan sekolah yang memang sudah ada kita turunkan, kita sesuaikan sehingga itu tidak akan keluar dari apa yang sudah ditentukan oleh sekolah seperti itu. Lalu murid-murid berperan aktif. Artinya di sini berperan aktif itu murid-murid harus senantiasa memiliki kesadaran untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah mereka pahami seperti itu. Nah, di sini selebihnya ada perubahan perilaku dan karakter sesuai kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar pajangan saja, tetapi apa? Harus benar-benar menjadi sebuah karakter yang dimiliki oleh anak, sehingga apa? Anak-anak tersebut itu memiliki hasil dari pembiasaan karakter yang sudah dibuat melalui keyakinan kelas tersebut. Nah, lalu suasana kelas akan menyenangkan. Itu menjadi goalnya, ya. Dari keyakinan kelas ini kita berangkat menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita akan membuat suasana kelas itu menjadi suasana yang benar-benar dapat dinikmati oleh anak ketika belajar, ya. Jadi tidak ada lagi namanya kebosanan, gitu kan, rasa takut ketika melanggar peraturan, tidak akan, karena semuanya sudah menjadi kesadaran dari setiap murid bahwa keyakinan kelas itu adalah suatu kebutuhan yang harus mereka lakukan, seperti itu. Nah, lalu seperti apa lini masanya atau alur waktunya yang bisa kita lakukan? Saya sendiri ini akan menyusun rencana pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas tersebut. Dengan cara apa? Yang pertama, nah seperti ini, mensosialisasikan budaya positif, ya, dan kesepakatan kelas kepada kepala sekolah. Nah, kalau dirasa sudah cocok dan apa istilahnya itu bisa digunakan, baru kita akan sosialisasikan kepada rekan sejawat kita yang ada di setiap paralelnya. Minimal satu paralel itu harus sama. Tapi kalau semua paralel kan tidak akan sama. Kelas 1 tidak akan sama apalagi dengan kelas 6.
pelaksanaannya. Nah, waktu pelaksanaannya kapan nih biasanya? Idealnya waktu pelaksanaannya itu ya di awal tahun ajaran. Namun bagaimana, apakah bisa sekarang kita lakukan? Bisa saja, tidak ada kesalahan, tidak ada yang menjadi kata terlambat. Selagi kita masih ada proses pembelajaran itu bisa, karena yang namanya keyakinan kelas itu akan selalu ada modifikasi di setiap alur pembelajaran. Nah, lalu menjelaskan kesepakatan kelas dan mekanisme kesepakatannya. Guru dan masing-masing murid menuliskan kesepakatan kelas di kelas dengan menempelkan pada pelincah. Nah, mungkin kalau ada yang sudah menuliskan rule of class di kelasnya, nah itu kita bahas lagi, kita kaji ulang lagi bersama anak-anak semua. Nah, ini kesepakatan yang sudah kita buat, apakah ada yang keberatan ataukah ada yang tidak bisa mengerjakan dengan hal ini, alasannya apa, terus mau seperti apa. Nanti ada alternatif yang akan muncul dari diri anak. Usahakan keyakinan kelas tersebut itu muncul dari diri anak, sehingga kalau kita nanti ukur dan itu memang benar-benar bisa diperbaiki dan bisa dimodifikasi, nanti kita akan langsung tuliskan dalam pelincah untuk menentukan keyakinan kelas. Nah, setelah ada kesepakatan antara murid dan guru, maka guru dan seluruh murid menyepakati nilai-nilai kebajikan pada kesepakatan kelas yang sudah ditentukan bersama. Nilai-nilai kebajikan itu adalah kalau menurut kita itu seperti tindakan-tindakan yang positif, seperti halnya bersedekah, infak, terus menjaga kebersihan kelas, tidak bernada tinggi saat ada di kelas. Itu kan merupakan nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan oleh murid. Seperti itu. Hanya beda istilah saja. Dan di sini ketika keyakinan kelas tersebut sudah ada di kelas, nah jangan sampai kata saya tadi itu hanya sekedar prosedural, hanya sebagai pajangan, tapi harus ada pengontrolan. Istilahnya di sini guru harus mengontrol pelaksanaan kesepakatan kelas tersebut, apakah berjalan atau tidak. Kalau berjalan itu berarti harus benar-benar dikonsistenkan. Kalau tidak, ada yang salah berarti itu harus kita evaluasi seperti itu, ya. Nah, sekarang dari alur atau lini masa tindakan yang akan dilakukan, ya, sebagai evaluasinya, di sini membuat evaluasi pelaksanaan mingguan. Kalau memang kita bisa menyesuaikan waktunya selama per minggu. Tapi kalau masih banyak pekerjaan mungkin ya boleh per 2 minggu. Paling maksimal 1 bulan evaluasi, jangan terlalu lama. Ya, itu kita evaluasi dari keyakinan kelas ini apakah efektif atau misalkan bisa menjadi pengontrol nggak untuk perilaku anak di kelas kayak gitu ya. Nah, lalu meminta saran dan masukan kepala sekolah atau rekan sejawat atau bahkan orang tua murid yang terkait dengan perilaku murid setelah penerapan kesepakatan kelas. Kalau misalkan untuk kepala sekolah mungkin agak sulit ya, karena kita berbenturan dengan manajemen kepala sekolah yang waktunya tidak sesuai dengan kita, kan, karena beda urusan. Tapi kalau dengan guru, dengan rekan sejawat itu lebih efektif. Atau kalau misalkan kita selalu report evaluasi dengan orang tua murid, menanyakan perilaku anak gimana nih sekarang di rumah, terus sikap belajarnya ketika akan menghadapi ke sekolah bagaimana. Nah, itu juga akan menjadi efektif juga orang tua juga ya. Dan yang terakhir ini yang harus kita tidak boleh lupa, melakukan refleksi dan tindakan perbaikan pada diri sendiri ya. Jangan sampai kita merefleksi terus murid gitu kan, teman sejawat, terus warga sekolah lain, tapi apa yang sudah kita lakukan harus kita refleksikan juga sejauh mana kita sudah melakukan suatu perubahan positif yang nanti akan menjadi budaya positif di sekolah, seperti itu ya. Nah, terakhir hubungan, karena tidak semua program yang akan dilaksanakan di sekolah itu bisa berjalan lancar tanpa adanya suatu dukungan penuh ya. Suatu kegiatan yang luar biasa pun itu akan selalu ada dukungan dari belakang yang hebat yang bisa menuntaskan program-program tersebut sehingga programnya menjadi lebih luar biasa. Di sini pun sama, saya membawa budaya positif ini dengan berangkat dari keyakinan kelas perlu dukungan yang penuh. Yang pertama, di sini bahan dan alat videonya ya, karena nanti akan ada dokumentasi berupa video, poster, kartu kata, audio, lagu-lagu pembentukan
pembentukan karakter. Itu kan kalau kelas 1-2 itu lebih berpengaruh kalau kelas 1-2 dengan lagu-lagu ya. HP, laptop tentu harus ada ya. Nah, meskipun laptop juga nggak apa-apa. Nah, nanti ada sosialisasi tindakan juga. Nah, di sini kepala sekolah pun sama, punya peranan penting. Kepala sekolah dan rekan sejawat atau teman sejawat kita sebagai seorang guru dalam lingkungan juga itu bisa untuk mewujudkan budaya positif di dalam kelas dan sedang di sekolah. Itu menjadi hal yang penting juga. Kalau kita tidak didukung oleh kepala sekolah, itu tidak akan terjadi juga. Terus tidak ada dukungan dari teman sejawat juga yang mendukung program kita, itu sama saja tidak akan berhasil gitu. Jadi keterkaitan antara sarana dan sumber daya manusia berupa pimpinan sekolah, terus rekan sejawat itu juga sangat penting bagi terciptanya budaya sekolah. Lalu selanjutnya murid. Nah, ini yang menjadi poin utama. Murid sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi bersama guru dalam membuat kesepakatan kelas. Karena nanti akan menjalankan kesepakatan kelas ini kan murid. Dan murid harus benar-benar bisa terbuka, bisa berkolaborasi dengan baik ya untuk bisa menyepakati keyakinan kelas tersebut bersama gurunya di kelas seperti itu. Dan yang terakhir adalah orang tua. Nah, ini tidak kalah penting, peran orang tua yang akan melanjutkan pembiasaan budaya positif dalam keluarga. Percuma kita dididik dengan sebaik mungkin ya, dikontrol adat dan akhlaknya di sekolah, tapi kalau misalkan di rumahnya tidak ada pengontrol, itu kan menjadi hal yang sia-sia juga gitu. Karena kita di sini kan bukan seorang magic ya, seorang magician yang bisa menyihir anak-anak untuk bisa langsung soleh gitu kan. Tetapi nanti di rumah pun sama, ada perjuangan orang tua yang bisa meneruskan dan menjaga perilaku anak-anak yang sudah dibina oleh guru-gurunya di sekolah gitu. Nah, itu saja mungkin untuk budaya positif yang bisa saya sosialisasikan mengenai program keyakinan kelas yang bisa diterapkan di setiap kelas. Dan mudah-mudahan keyakinan kelas ini akan membawa manfaat, akan membawa perubahan yang baik bagi perilaku anak-anak kita di sekolah, yang nantinya akan menjadi suatu budaya positif sehingga sekolah akan semakin